Dedi, ini Pak Dedi parfumnya Pak Dedi. Pak Dedi udah beli, nanti aku kirimin guys, spesial untuk Pak Dedi guys. Idi si bapak ngapain ngurus sumber kekayaan orang lain? Kalau saya jelas pak, YouTuber, konten kreator. Saya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram untuk endorsement, dan ada Facebook. Itu sumber penghasilan setiap bulan saya. Bapak ngapain ngurusin sumber kekayaan orang lain ya? Kita mah nggak ada pak, namanya uang money laundry ya, apalagi uang cuci-cuci gitu. Jadi insya Allah uang kita halal semua gitu. Jadi bapak nggak usah repot pak ngurusin dari mana sumber kekayaan orang lain. Bapak mendingan sebelum nunjuk satu jari, ada 4 jari yang nunjuk ke arah bapak. Introspeksi diri aja pak. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Pak Dedi, ini Pak Dedi parfumnya Pak Dedi. Pak Dedi udah beli, nanti aku kirimin guys, spesial untuk Pak Dedi guys. Idi si bapak ngapain ngurus sumber kekayaan orang lain? Kalau saya jelas pak, YouTuber, konten kreator. Saya ada YouTube, ada TikTok, ada Instagram untuk endorsement, dan ada Facebook. Itu sumber penghasilan setiap bulan saya. Bapak ngapain ngurusin sumber kekayaan orang lain ya? Kita mah nggak ada pak, namanya uang money laundry ya, apalagi uang cuci-cuci gitu. Jadi insya Allah uang kita halal semua gitu. Jadi bapak nggak usah repot pak ngurusin dari mana sumber kekayaan orang lain. Bapak mendingan sebelum nunjuk satu jari, ada 4 jari yang nunjuk ke arah bapak. Introspeksi diri aja pak. Laki-laki begitu amat sih. Teh Novi belum pernah nikah belum? Nah, kakinya. Itu pertanyaan apa nyinggung ya? Inggun. Nah ini guys, ini aku lagi di kamar. Kamar ini penuh dengan sembako karena Jumat Berkah biasanya aku bagi-bagi ke jalan-jalan gitu. Ini contoh ya guys, untuk sembako. Nanti akan kita bagikan ke orang-orang yang membutuhkan di jalan. Ini sekitar ada 200 pieces. 200 pieces ini sama yang di sebelah sana, satu lagi juga sembako yang belum di packing. Kita langsung nah guys, tapi sebelum aku berangkat pasti kalian bakal salpok banget sama hasilnya. Ini dari Bos Tanten, bagus banget, kulitnya premium asli, dan dari harga 300 ribuan tapi aku ngambilin harga 100 ribuan aja. Nah ini ada tas lainnya juga, ini untuk pergi-pergian ya, bisa untuk di semua acara. Cepet join live aku sekarang juga, oke? Siap, Pak Edi, Pak. Iya, Pak. Coba dulu, Pak. Ya. Siap, mau siap. Ya, oke, Pak. Terima kasih, terima kasih. Nunggu ini Pak, yang Iya, pokjannya Pak. iya. Jadi kalau saya kan pertama dari sisi aspek formal, walaupun bidang komisinya tetap saya anggota DPR. Siap Pak. Mungkin sampai bulan November lah, karena nanti ada pergantian antar waktu. Siap. Yang keduanya menjawab apa sih yang menjadi pertanyaan publik Pak. Siap, Karena terus-terusan ke saya banyak yang ngintip pesan Pak Didi, tolong tanyakan ya. Kalau terus-terusan kan harus saya jawab. Siap. Saya kemarin sudah datang ke Dinas Sosial Kota Tangerang. Mereka mengatakan bahwa bukan ranah mereka untuk menjelaskan gitu. Kemarin juga saya sudah nanya ke Humas Kemensos, juga menyatakan itu ranahnya Bareskrim. Nah, tetapi kalau datang saya ke sini kan juga bukan untuk minta penjelasan itu, hanya memastikan bayinya dalam keadaan sehat. Yang di sini berapa orang yang dibawa ke sini, Pak? Kemarin kan infonya yang kami terima kan ada 10 kalau nggak salah. Ada 10 bayi ya. Iya. Terus ada ODGJ-nya di sini juga. Nah, Yang kalau di ibunya sini- itu kan ada satu, itu yang ada ibunya. nanti yang ada pokja sendiri Pak. Oh, pokja. Ada pokja Iya. yang mungkin yang Iya, kemarin agak, terlibat dari Iya. awal. Jadi nanti data-datanya Di sini ininya ditampungnya di sini, tempat. Iya, betul. Mangga. Gitu.
ditampungin di sini gitu kan. Saya nanti habis ini juga Cuma kan beres. untuk kalau untuk masyarakat yang umum gitu kan tidak bisa langsung ke sana begitu. Oh iya, Gitu kan, makanya karena ada protapnya. ada protapnya. Makanya kan saya datang ke sini. Iya betul betul. Yang penting memastikan ke publik nih bayinya dalam keadaan Sehat sehat, dan- nih ibunya begini. Iya, Nah siap. mengenai apa sih yang diselidiki, apa yang jadi masalah, itu ranahnya Mabes Polri. Siap. Kita masuk dari comment center Oh. berdasarkan wilayah, Pak. Enggak kategorinya yang berhak untuk tinggal dirawat di sini, kategorinya apa? Orang sakit, Ada juga anak yang terlibat dalam proses hukum. oke. Orang yang mengalami sakit permanen, Iya. ya kan? ODGJ masuk di sini. ODGJ ada juga. Oke, bayi terlantar. Ada juga. Terus kemudian anak yang sedang menghadapi masalah hukum. Iya betul, ada juga. Kemudian ada juga yang TPPO, Heeh. Apa itu? perdagangan orang. Oh ya, korban Korban. dari perdagangan bayi. Orang, Pak. Orang, Jadi bukan ada hanya juga- bayi. Bukan hanya bayi, orang Maksud juga. trafficking. Iya betul. Kan orang dijual belikan, diperbudakan. Iya, istilahnya seperti itu, iya. Dijual belikan, Iya. nanti ditampung di sini tuh yang korban. Iya. korban. Direhab. Direhab di sini. Kalau dia dalam posisi normal bisa balik ke kampungnya. Iya betul. Dan kalau ada beberapa kemarin yang ketika pulang kampung Sering nonton saya. Iya, terima kasih. ya saya sering nonton Sering YouTube-nya nonton juga. dari YouTube dah. Iya. Supir truk, Truk. supir apa yang preman. Iya. Gitu-gitulah. Sering Apa yang nonton saya. dilihat, Iya. apa yang dirasakan kita kerjakan. Iya. Iya betul. Oke, Pak. Maka, Terima kasih. Beliau pekerja residensial. Oh, iya, iya, iya. Jadi beliau tahu dari awalnya. Sebenarnya nanti sebelum diambil dan jadi sah harus jelas dulu anaknya ini dia mau ambil untuk apa. Nanti Diambil jadi anak sendiri, di sekolahin, iya, dididik. itu ada aturan prosedur dinas sosial ada itu. Oke, ada aturannya. Aturannya Diputusin ada. nanti lewat pengadilan. Iya, ya betul. kan? Gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah, "Oh, kamu kan ngurus dia lama dari kecil. Udah deh, aku sama kamu nih ganti nih untuk biaya perawatannya dari umur 0 sampai 5 tahun, kasih 20 juta." Kalau saya karena ada Kategorinya perdagangan atau hanya cinta kasih aja orang dia ngurus? iya, tapi kita dulu dia ini yang ngurus ini dia berbadan hukum punya akta notaris apa? Ada notaris dulu kan, akta notaris saya bidang sosial masalah anak telantar, pengasuhan anak kan jelas. Kalau di akta notaris tidak berbunyi bidang apa dia? Kan akta yang teknopi ini kan yang saya dengar dia punya akta notarisnya pendidikan formal dan formal. Jadi tidak seperti ini, makanya dibawa kemari kita menyelamatkan doang ya. Jadi Tenovi ini dari sisi aspek formal legalisasinya, ya kan, aspek formal prosedural administratifnya, yayasannya tidak memenuhi syarat untuk menampung bayi, Iya, akta notaris yang bunyinya kan. untuk menampung ODGJ. Iya, belum. Tidak belum. memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Yayasannya. Karena, dinas sosialnya bukan bidang ke anak. Oke. Nah, itu. Berarti kalau dia bantu aja Pak, yayasannya diganti oleh pemerintah. Dia harus mengurus. Yang besar itu kan bukan kita dong. Oh. Kan akta notaris siapa, nama siapa, pengurusnya siapa. Enggak, artinya disupport aja. Kan support, udah saya support ini. Udah support untuk ganti. Nah, kan gini kan itu pengawasan udah tahu. Ah, Sekarang oke. itu urus aja ke dinas sosial mana apa yang Ganti ganti. aktenya. Betul, Jadi ganti. aktenya di dalamnya adalah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan sosial Ya, kepada anak terlantar. asuhan, apa Kan saja. ibu apa orang yang mengalami gangguan kejiwaan. Ada 21 PPK kita ya. Iya, kayak Sabibu itu kan Iya. mereka kan Oh, ada penunjukan dari Kementerian itu bahwa mereka punya memenuhi syarat untuk itu. Ya kan? Tugas saya adalah kalau ada kendala administratif, ya kan? Kendala prosedural formal birokrasi, gitu kan? Intinya kan agar bayinya pengen diurus lagi. Iya. Kan kalau saya bantu, saya bilang sampai ke Bu Menterinya, ayo, kan gitu loh. Masa sih orang ingin pelihara bayi ngurus ODGJ nggak boleh?
Kan Bapak juga ngasih kan? Nah, yang penting asal notaris bunyinya apa. Kami kan kata Bareskrim, coba Anda ini masalah selesai, silakan diberikan, kami berikan. Ya, oke. Kata Bareskrim nunggu sampai selesai dulu. Ya, Emang urus bayi harus ada akte notarisnya Pak? ada Pak, jadi kan supaya jelas kan gini. Kumpul Kang Deddy. Saya pun anak. Jadi Kang Deddy. Kang Deddy nanya dong identitas saya. Siapa sih Gunawan, tinggal di mana? Nah ini kan anak ini kan diserahkan, tapi siapa mencerahkannya jelas nggak? Bukan Pak, misalnya gini. Saya nih Pak, ini nemu bayi di jalan, mau jadi jalan. Saya urus Pak, di rumah. Iya. Saya gedein, saya sekolahin. Kan boleh Pak? Itu secara individu, berarti kan menemu di jalan. Kan gitu. Tapi kan Uh-uh. setidaknya biasanya masyarakat biasanya nih Pak ya, suka melapor ke RT, ke RW, dan ke polisi. Iya, kita lapor nih ada bayi, ya udah diurus. Ada bayi diadopsi, gitu kan, diurus lah. Masa nggak boleh? Boleh, karena kan individu ini Kang Deddy kan tidak menampung, tidak mengumpulkan. Oh, yang Kang Deddy disebut, ngumpul, yang disebut ngumpulin gimana sih yang disebut gini, ngumpulin? Kang Deddy gini paunya. Kan Kang Deddy bedanya nemu apa satu, sih? Nemu satu diurus. Nemu lagi satu diurus. Sampai punya 10 Sampai misalnya. punya 10. Atau 15 deh. Iya. Di rumah saya penuh anak-anak. Nah, nanti kan- Hasil dari dulu juga pernah tuh di TV yang seorang ibu punya anak lebih dari 30 yang semuanya anak TKI. Yang pergi ke luar negeri, hamil. Anaknya dikemanain, akhirnya tabung sama dia. Banyak banget itu, rambutnya keriting-keriting, hidungnya macam-macam di TV. Ya, saya belum nonton. Nah, itu yang nggak boleh tuh yang gimana, yang disebut nggak bolehnya apa? Kan gini loh, kalau di kampung kan orang adopsi. Atau itu di mana ya udah sampai gede tanya aku bapak nasaha unung aku ya lah, akhirnya atas nama bapaknya langsung biar secara psikologi anaknya terganggu, udah anak saya aja. Publik nanti harus saya wawancara siapa? Ini kan harus dilulusin Pak. Prosesi publik ini Pak, kita lurusin. Ini orang ngurus orang terlantar, kok dimasalahin gitu? Persepsi publik gitu. Ini kan ngomong persepsi publik Pak. Ini kan di jalan banyak orang terlantar, anak-anak tidur di mana saja banyak, anak-anak yang harus dicetin wajahnya banyak, di perempatan-perempatan anak yang minta-minta banyak, kan tidak ditangani oleh negara tuh. Ya dinas sosial tuh dari pusat sampai daerah kok nggak beres-beres tanganin ini. Ini persepsi publik, gitu loh, kan ngomong publik kan. Ini ada orang nih, ada bayi diurusin, dikasih makan, ada pembantunya yang ngurusnya, kok nggak boleh? Apa sih yang nggak boleh yang membuat tidak boleh? Kan bukan di situ sebenarnya persoalannya Pak. Apa masalahnya? Ya ini yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian. Jadi kami juga nggak tahu. Oh. Itu persoalannya itu. Jadi masalahnya adalah Sedang ditangani. polisi sedang menangani sesuatu. Ya. Sudah saya memastikan sehat dan sekarang kan Kemensosnya sudah memberikan penjelasan jadi jelas. Kalau kemarin kan dibully gitu kasihan. Dinas Sosial Kota Tangerang itu luar biasa serangannya itu. Nah sekarang kan udah dijelasin pada publik, tugas saya ini adalah satu, mendukung Teknopi karena kegiatan-kegiatan sosialnya. Ya dukung loh, habis. Dua, meminta negara, pusat, provinsi, daerah untuk menangani persoalan sosial seperti ini. Nggak boleh lagi ditangani oleh perorangan. Negara harus cekatan menyelesaikan. Anggarannya harus gede. Gitu. Jangan sampai kan untuk bikin BTS 8 triliun bisa walaupun nggak jadi gitu loh. Masa bikin menyelesaikan masalah sosial nggak jadi gitu. Yang berikutnya ya meminta pada aparat setempat, RT, RW, kepala desa untuk peka pada lingkungannya. Nggak boleh lagi terjadi orang dipasung, kemudian ada ODGJ berkeliaran di jalan dan modusnya kan sama. Kabupaten ini ada taikin Satpol PP, oleh Satpol PP dipindahin ke kabupaten ini. Nanti kabupaten ini pindahin lagi. Jadi ODGJ itu ada bolak-balik 2 kabupaten di antar-antar. Nah, itu nanti nggak boleh. Ya, persoalan ini tugas negara menjamin masalah yang melanda masyarakat mengenai sosial. Ya, gitu. Ini buat sini bertiga. Heboh ya, dimana ternyata Teknopi di tengah isu-isu kadang dibicarakan dengan Sherly ya. Kali ini Novi Pratiwi memberikan perhatian di mana dia memberikan sebuah parfum kepada Deddy Mulyadi. Dan seperti yang kita ketahui, Deddy Mulyadi beberapa waktu lalu ya pernah membantu Novi Pratiwi dalam
menyelesaikan ya kasus-kasusnya yang ditanganinya ketika membantu seorang anak asuhnya yang ya mempunyai masalah. Kemudian dengan ringan tangan dan sigap, Deddy Mulyadi memberikan bantuan kepada Novi Pratiwi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dan maraknya perjodohan tentang Novi Pratiwi ya, kemudian dengan Ibu Sherly, Deddy Mulyadi sebenarnya ya agak kurang tidak enak hati ya. Takutnya mereka itu justru canggung ya. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa ya netizen banyak sekali ya rumor yang ya berharap bahwa ada yang mencurok-curokkan mereka Novi ya cocok dengan Deddy Mulyadi. Ya tentu saja ya mereka cocok karena mereka mempunyai kepribadian yang hampir sama, di mana mereka mempunyai kepribadian jiwa sosial yang tinggi dengan konten-kontennya yang banyak membantu orang. Dan seperti apa yang kita tahu bahwa Deddy Mulyadi membagi-bagikan uang secara cuma-cuma ya. Dan viral beberapa waktu lalu di mana Deddy Mulyadi ya memberikan 100 juta cash kepada seorang Pak Sutri ketika suaminya itu mengalami kebutaan ya setelah dia dioperasi ya. 100 juta ya, itu nggak main-main ya, sangat amat mempunyai jiwa sosial yang tinggi ya bagi seorang Deddy Mulyadi ya, yang tak segan-segan memberikan sebanyak itu. Dan di sisi lain Deddy Mulyadi juga memberikan ya secara cuma-cuma kepada alumni barak militer sebesar 25 juta ya. Itu nggak main-main ya, nggak ada ya, menurut saya itu nggak ada pemain selain Deddy Mulyadi yang memberikan uangnya secara cuma-cuma pada warga sipil itu. Ya koruptor belum tentu ya, malah justru koruptor akan menyembunyikan hasil jeripaya mereka itu. Tapi Deddy Mulyadi dengan cuma-cuma sering sekali memberikan uang pada warga sipil. Dan semoga saja kembali lagi tentang perjuangan Novi dengan Ibu Sherly dengan Deddy Mulyadi ya, seandainya mereka berjodoh ya mereka akan dilancarkan dengan pertemuan mereka. Cukup sekian video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.